untuk memulai kembali. Sebuah doa jadi dasar. Wasiat nasihat. Hati dan jasad adalah seperti seorang tunanetra, orang buta, dan seorang lumpuh memasuki sebuah kebun. Si lumpuh berkata kepada sang tunanetra, "Aku bisa melihat buah-buahan yang ada di kebun ini, tetapi tidak dapat memetiknya karena aku lumpuh. Kau tidak dapat melihatnya, tetapi kau tidak lumpuh. Gendonglah aku." Sang tunanetra menggendong si lumpuh dan memetik buah-buahan tersebut. Kemudian mereka memakannya. Ruh dan jasad bekerja sama untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keduanya layak mendapat siksa. Sayyidina Salman Al-Farisi. Orang yang berhati hasud, dengki, tidak akan meraih kemuliaan, dan orang yang suka dendam akan mati merana. Sejelek-jeleknya saudara adalah yang selalu memperhatikan dirimu ketika kamu kaya, dan ia menjauhimu ketika kamu dalam keadaan melarat. Bersikap rela terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak menyenangkan adalah merupakan martabat yang tinggi. Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu an. Jika telah ada akar yang tertanam dalam kalbu, maka lidah akan berperan sebagai pemberi kabar cabangnya. Imam Syafi'i. Doa kalian tidak terkabul karena hati kalian telah mati, dan penyebab matinya hati kalian adalah 10 hal. Pertama, kalian mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak memenuhi hak-haknya. Kedua, kalian mengaku cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Ketiga, kalian membaca Al-Quran, tetapi tidak mengamalkan isinya. Keempat, kalian menikmati berbagai karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi tidak bersyukur kepadanya. Kelima, kalian nyatakan setan sebagai musuh, tetapi tidak menentangnya. Keenam, kalian nyatakan surga itu benar-benar ada, tetapi tidak beramal untuk memperolehnya. Ketujuh, kalian nyatakan neraka itu ada, tetapi tidak berusaha untuk menghindarinya. Kedelapan, kalian nyatakan kematian itu pasti datang, tetapi tidak bersiap-siap untuk menyambutnya. Kesembilan, sejak bangun tidur, kalian sibuk meneliti dan memperbincangkan aib keburukan orang lain dan melupakan aib keburukan kalian sendiri. Kesepuluh, kalian kuburkan mereka yang meninggal di antara kalian, tetapi tidak pernah memetik pelajaran dari isinya. Syekh Ibrahim bin Adam. Sedikit amal dari hati menyamai amal seluruh manusia dan jin. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu an. Hendaknya kalian senantiasa menghadirkan hati kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya kalian bertawakal kepadanya sepenuh hati, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dimanapun kalian berada. Imam Qutbil Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Al-Athas. Orang yang menggunakan masa sehatnya untuk bermaksiat kepada Allah adalah seperti seorang anak yang mendapat warisan dari ayahnya sebesar 1000 dinar. Kemudian ia gunakan semua uang itu untuk membeli ular dan kalajengking yang sangat berbisa, yang kemudian mengelilingi dan menggigitnya. Bukankah ular dan kalajengking tersebut akan membunuhnya? Kamu gunakan masa sehatmu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nilaimu adalah seperti burung pemakan bangkai yang terbang berkeliling mencari bangkai.
Dimanapun ia dapatkan, maka ia segera mendarat. Jadilah seperti tawon, kecil tetapi memiliki cita-cita yang mulia. Ia hisap wewangian dan ia produksi madu yang enak. Engkau sudah terlalu lama bergelimang kemaksiatan. Kini terjunlah ke dalam hal-hal yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Telah kujelaskan hakikat permasalahan ini kepadamu. Tetapi orang yang lalai tidak akan sabar mengikuti meskipun memperoleh berbagai rencana. Sebab wanita yang kurang waras akalnya ketika putranya mati, ia justru tertawa. Begitu pula dirimu. Engkau tinggalkan salat malam, puasa sunnah, dan berbagai amal soleh lain yang dapat kau kerjakan dengan seluruh anggota tubuhmu. Tetapi tidak sedikit pun engkau merasa sakit. Kelalaian telah membunuh hatimu. Orang hidup akan merasa sakit ketika tertusuk jarum. Akan tetapi sesosok mayat tidak akan merasa sakit meskipun tubuhnya dipotong-potong dengan sebilah pedang. Saat ini hatimu sedang mati. Karena itu duduklah di majelis yang penuh hikmah, sebab di dalamnya terdapat hembusan karunia dari surga. Hembusan karunia itu dapat kamu temukan di rumahmu, di perjalananmu. Jangan tinggalkan majelis hikmah, majelis ilmu. Andai kata dirimu masih melakukan banyak maksiat, jangan berkata, apa manfaatnya? Aku datang ke majelis ilmu, sedangkan aku senantiasa bermaksiat dan tidak mampu meninggalkannya. Akan tetapi, lepaskan busur panahmu selalu. Jika hari ini tidak tepat sasaran, bisa jadi besok tepat sasaran. Ibnu Athaillah Askandari. Jika seorang hamba memedulikan penyakit hati seperti penyakit badan, niscaya mereka akan mendapatkan tabib di hadapan mereka. Tetapi sedikit sekali yang membahas masalah ini, karena mereka telah dikuasai nafsu dan akal. Imam Qut Al-Arif Billah Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Hati yang bersih siap menerima karunia-karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hati yang kotor tidak dapat menampung karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Qut Habib Ahmad bin Hasan Al-Athas. Hati manusia seperti Baitul Ma'mur. Setiap hari ada 7.000 malaikat yang tawaf mengelilinginya hingga hari kiamat. Dalam 24 jam hati 70.000 bisik, dan setiap bisikan dipegang oleh seorang malaikat. Imam Qut Habib Ahmad bin Hasan Al-Athas. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada hambanya segala apa yang dipanjatkan sesuai dengan niatnya. Menurut saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala niscaya akan mendatangkan segala nikmatnya di muka dunia dengan cara terlebih dahulu Dia titipkan di dalam hati hamba yang berhati bersih. Untuk itu kemudian dibagi-bagikan kepada hambanya yang lain. Amal seorang hamba tidak akan naik dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dari hati yang bersih. Ketahuilah wahai saudaraku, seorang hamba belum dikatakan sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sejati jika belum membersihkan hatinya. Imam Qut Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, hati yang ada di dalam ini sambil menunjuk ke dada beliau seperti rumah. Jika dihuni oleh seorang yang pandai merawatnya dengan baik, maka akan nampak nyaman dan hidup. Namun jika tidak dihuni atau dihuni oleh orang yang tidak dapat merawatnya, maka rumah itu akan rusak dan tak terawat. Zikir dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan penghuni hati, sedangkan kelalaian dan maksiat adalah perusak hati. Imam Qut Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Hati yang keras
tak akan mungkin menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu sejelas matahari. Habib Ali Zainal Abidin. Barang siapa membiasakan diri untuk beristighfar, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan. Hadis riwayat Abu Daud.